Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat, amin. Kita terus bersyukur kepada Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini, semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, semua karena Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara baik yang di tempat ini maupun yang sedang mengikuti ibadah online di rumah. Kita mau menyatu
adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Tuhan, kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang terlalu baik bagi hidup kami. Kami ada tempat ini untuk kami menyanyikan pujian syukur kami kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan buat kami, karena pekerjaan-Mu, karena karya-Mu atas kami. Kami siap bersorak, kami siap bersuka cita, membawa pujian pengagungan kami kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang ada dan hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kuasa-Mu ada, kuasa-Mu hadir melawat kami, memimpin, berdaulat di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan, kami percaya ibadah kami ini boleh jadi karena berkat Tuhan yang dicurahkan di tengah-tengah kami, memimpin, memberkati kami sampai akhir ibadah kami. Lewat firman-Mu, lewat persekutuan tubuh dan darah-Mu, kami mengalami kuasa-Mu, kami mengalami mujizat-Mu, kami mengalami kebaikan-Mu. Pengurapan Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu, semua umat-Mu, baik yang beribadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming. Kami percaya semua kami dilawat oleh Tuhan. Kuasa-Mu terjadi atas kami. Ketika kami memuji Tuhan, kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan. Amin. Karena kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebab itu kami tidak meragukan kesetiaan-Mu. Lingkupiku dari segala
kepadamu Tuhan. Kami datang membawa hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Jadikan kami bejana di tangan-Mu Tuhan. Bentuk kami menjadi alat kemuliaan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai sesembahan yang hidup dan yang berkenan
Haleluya. Naikkan pujian pengagungan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Dia sudah melayakkan saudara dan saya. Kita adalah orang-orang pilihan. Bahkan kita dijadikan murid-muridnya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ini aku berjalanmu, tentulah sesuai kehendak-Mu, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bercanda yang sempurna seperti aku. Bercandamu bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi Firman, oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bercahaya sempurna seperti-Mu, berjana sempurna seperti-Mu, bercahaya sempurna seperti-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan yang sudah memilih kami, memberikan anugerah buat kami, sehingga kami diselamatkan. Kami menjadi anak-anak-Mu, dan kami tahu Tuhan tidak pernah berhenti untuk terus berkarya dalam hidup kami, membentuk kami, merendah kami, sehingga kami boleh menjadi bejana-bejana yang indah, yang Tuhan terus mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk hari ini. Kami ada di tempat ini, itu karena kasih setia Tuhan buat kami. Dan biarlah Tuhan, kami mau terus tetap ada dalam hadirat Tuhan, merasakan kuasa-Mu, merasakan kebenaran firman-Mu disampaikan buat kami. Dan biarlah kami mau siapkan hati kami, biarkan benih firman Tuhan jatuh di hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Karena kami tahu hari ini Tuhan merindukan hati kami, hidup kami. Kami mau berikan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan firman-Mu disampaikan, sehingga melawat setiap kami. Kami tahu firman-Mu hidup dan berkuasa, sanggup memulihkan, sanggup menguatkan, meneguhkan, dan bahkan memerdekakan setiap kami. Urapi kami semua, sehingga ketika kami membaca, ketika kami mendengar merenungkan, kami diberkati. Ada pewahyuan yang baru, ada iluminasi, sehingga kami diberikan sukacita karena firman-Mu nyata atas kami. Kami siap Tuhan, berfirman-Lah di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kita masuk di bulan yang baru di tahun ini, di bulan yang ketiga, bulan Maret. Waktu terus berjalan, dan kita tahu semua bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Tema kita hari ini, saudara, sepanjang bulan ini yang kita akan bahas tentang menjadi benih yang siap ditabur. Dan judul pertama di minggu awal kita, tema kita adalah benih ilahi. Kita akan membaca dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9, sudah dapat semua kita baca bersama-sama ayat ini.
Pada hitungan yang ketiga. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, satu kebenaran yang menguatkan kita, yang memberkati kita, memberikan satu kebenaran pemahaman buat kita. Bahwa dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah. Apa maksudnya? Orang yang menikmati kelahiran baru. Kita semua kan sudah pernah lahir, betul? Kita ada itu karena kita lewati satu titik yang namanya kelahiran. Tapi kelahiran yang dimaksud di sini bukan kelahiran ketika secara fisik kita dikandung oleh orang tua kita atau ibu kita, mamah kita, lalu kita melahirkan. Bukan itu, tapi dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah. Saudara, dikatakan yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan tidak berdosa lagi. Maksudnya apa? Apakah memang kita nggak mungkin bisa berbuat dosa? Nanti kita lihat. Tapi kita tahu saudaraku, dalam penulis kitab Yohanes mengungkapkan adanya benih ilahi. Ini yang ingin disampaikan, kata yang hari ini kita coba akan renungkan tentang satu tema, yaitu benih ilahi. Saudara, kita tahu dalam kehidupan manusia, ketika Tuhan menciptakan manusia, sebenarnya manusia itu kudus. Sehingga dia ditaruh di Taman Eden dan dia bisa bergaul dengan Tuhan. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa manusia ada benih dosa. Saudara, kita nggak usah diajarin berbohong. Anak-anak kita lahir semakin besar, orang tua nggak pernah ajarin berbohong, tapi anak kita bisa berbohong, betul? Betul ya? Jago sekali berbohong. Karena apa? Karena manusia ada benih yang namanya dosa. Tapi bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kematian Kristus. Kita tahu saudaraku, ketika manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat yang ke-15. Sejak awal dalam kitab Kejadian, Allah telah memberitahukan kepada Adam dan Hawa tentang satu rancangan. Rancangan yang luar biasa. Kejadian 3 ayat 15 saya akan bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu artinya dari awal Allah sudah merancang bahwa nanti keturunan perempuan akan meremukkan, dikatakan keturunannya meremukkan kepalamu. Ini gambarkan bahwa kuasa iblis akan diremukkan. Kuasa dosa akan dihancurkan oleh keturunan perempuan. Kita tahu nanti bagaimana Tuhan menaruh benih yang dari Tuhan langsung kepada seorang wanita yang bernama Maria. Ini bukan hasil hubungan fisik suami dan istri, tapi karena Tuhan menaruh benih itu dalam kehidupan seorang dara yang namanya Maria. Dan kita tahu lewat karya Kristus, lewat kelahiran Kristus, bagaimana Yesus mati. Dan kematian Kristus dan kebangkitannya itu memberikan kemenangan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan ketika kita menerima Yesus, kita menerima benih ilahi. Jadi kelahiran baru itu, kapan kelahiran baru terjadi? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pada saat itu juga kita menerima benih ilahi, katakan benih ilahi. Menjadikan kita punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Artinya ketika kita percaya kepada Yesus, dalam hidup kita bukan lagi ada benih dosa, tapi dalam kehidupan kita ada benih ilahi. Dan kita layak disebut anak-anak Allah. Amin. Alkitab katakan tadi, seorang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Kalau kita sudah percaya, saya yakin sampai kapanpun benih ilahi itu ada dalam hidup kita.
Wow, luar biasa ya. Luar biasa ini berkat kebenaran yang menguatkan kita. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika itu juga kita menerima benih kekuasaan yang bisa kita gunakan dan kembangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang namanya benih ilahi. Benih ilahi itu seperti sesuatu yang dahsyat, kuasa yang ada dalam hidup kita, yang menjadi jaminan buat kita untuk kita hidup dalam kemenangan. Yang bisa kita kembangkan. Saudara, kita tahu yang namanya benih, sekecil apapun benih, kalau benih itu tumbuh, itu dahsyat, betul? Yang pertama akan keluar akar, akan tunas. Dan kita tahu, saudaraku, kalau benih itu akan tumbuh, yang ada dalam tanah itu akan punya kuasa dan dampak yang luar biasa. Saya percaya ini bukan benih, sekedar benih. Tapi benih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita ketika kita percaya adalah benih ilahi. Benih dari Tuhan sendiri. Dan benih itulah yang akan memberikan kepada kita kuasa. Saya percaya orang-orang yang punya benih ilahi itu punya dampak yang luar biasa. Paling tidak, hidupnya yang pertama diubahkan oleh Tuhan. Saudara, saat itulah kita disebut anak-anak Allah yang memiliki kuasa, sama dengan kisah penciptaan. Ketika Allah menciptakan manusia, kita dari debu tanah, betul? Kemarin saya melayani pemakaman. Biasanya kalau di pemakaman, ambil tanah lalu lemparkan ke lubang itu dan berkata, dari tanah kembali ke tanah. Saudara ingat, kita ini debu tanah, tidak ada harganya. Tapi kita bersyukur ketika Tuhan menciptakan, Allah mengembuskan benih, rohnya, nefas, sehingga debu tanah yang tidak bergerak itu menjadi bergerak. Sebenarnya demikian juga ketika manusia terjatuh dalam dosa, Tuhan gak pernah berhenti merancangkan yang terbaik buat kita. Karena dari mulanya Dia punya rancangan yang terbaik. Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, kita harus bersyukur. Kenapa? Hanya satu ciptaannya yang boleh kembali bertobat. Malaikat jatuh dalam dosa menjadi iblis, tidak punya kesempatan bertobat. Betul? Betul? Tapi kita ciptaan yang Allah rancang dari mulanya. Kita memang gagal. Adam dan Hawa jatuh dan kita adalah keturunan orang-orang yang berdosa. Kita keturunan Adam dan ada benih dosa dalam hidup kita. Tapi kita bersyukur karena Allah tidak berhenti merancang yang terbaik buat kita. Dia memberikan satu nubuatan. Aku akan menemukan, keturunan wanita itu akan menemukan kepala ular. Tuhan berjanji memberikan Yesus buat kita. Memberikan Kristus buat kita supaya apa? Supaya Tuhan kembali menaruh benih ilahi itu dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu janji Tuhan buat kita. Saudara, pertanyaannya begini, mengapa setiap orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa? Maksud saya tidak dapat berbuat dosa bukan berarti setelah kita percaya Yesus kita nggak pernah akan berbuat dosa lagi. Alkitab katakan setelah kita percaya kita bukan lagi hamba-hamba dosa. Kalau yang namanya hamba dosa itu kita tidak punya kekuatan apa-apa untuk melawan dosa. Kalau kita nggak punya Kristus, nggak punya Yesus, mau bagaimanapun caranya kita nggak bisa melawan. Tapi ketika kita punya benih itu, benih ilahi, Tuhan kasih kuasa kemampuan untuk kita, untuk menang atas dosa. Katakan menang atas dosa. Artinya sebenarnya Tuhan mampukan kita untuk kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Karena percaya dalam hidup kita ada kuasa, ada benih ilahi. Dan benih itu adalah benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita bisa mengalami kemenangan. Ada alasan yang pertama adalah apa? Dua penyebab kita tidak lagi dikuasai menjadi hamba-hamba dosa. Dulu rasanya kita nggak bisa menang atas dosa. Kita terus gagal. Tapi ketika kita mengizinkan benih ilahi itu bekerja dalam hidup kita, saya percaya benih ilahi itulah yang memampukan kita. Alkitab katakan di sini saudaraku, penyebab yang pertama karena benih ilahi itu ada di dalam kita. Alkitab tadi mengatakan sebab benih ilahi itu tetap ada di dalam dia. Saudara percaya dalam hidup kita ada benih ilahi, amin. Dan itu kuasa. Saya percaya kuasa itu yang Tuhan berikan. Kita sebagai anak-anak Allah, kita punya hak. Kita punya satu
kekuatan yang dari Tuhan untuk kita menang atas setiap dosa, atas setiap hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya itu, dikatakan tidak memiliki kekuatan. Maksud saya bukan berarti kita kebal atas dosa, bukan. Tapi kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Berbeda sekali, saudaraku. Dikuasai menjadi hamba dosa, itu artinya kita tidak akan mampu. Yang namanya hamba itu, dia harus melakukan apa yang tuannya suruh, betul? Alkitab katakan setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka jadilah kamu hamba-hamba kebenaran. Itu artinya semua kita diberikan kekuatan untuk kita menang atas dosa. Kita nggak lagi diikat, dikendalikan. Kalau namanya dikendalikan, dikekang, artinya kita nggak punya kemampuan apa-apa untuk menang atas dosa. Jadi saudara jangan pernah berkata begini, aduh saya jatuh dosa, ini karena iblis. Bukan. Tapi karena kita yang tidak mau mengendalikan. Kita nggak mau pakai kuasa itu dalam hidup kita untuk menang atas dosa. Karena percayalah, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan kasih benih ilahi itu dalam hidup kita. Dan kuasa yang ada dalam hidup kita lebih besar dari setiap kuasa yang ada dalam dunia ini. Dan itu janji Tuhan buat kita. Saudara, benih ilahi itu adalah kesadaran. Kesadaran Kristen. Kita harus punya pemahaman kesadaran. Ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita bukan lagi hamba-hamba dosa, amin. Kita adalah orang-orang yang sudah lahir dari Allah, mengalami kelahiran baru. Dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Karena benih ilahi itu tetap ada dalam hidup kita. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, bukan berarti benih ilahi itu keluar, tidak. Tapi benih Allah itu tetap ada dalam hidup kita. Sekali Tuhan taruh benih dalam hidup kita, percaya. Benih itu tetap ada, katakan tetap ada. Dan saudara harus pakai benih ilahi itu untuk kita bisa menang atas setiap tantangan, atas setiap dosa yang coba iblis tawarkan dalam hidup kita. Saudara, benih ilahi itu adalah sesuatu yang lahir dari Allah. Ingat, ini bukan bicara kelahiran secara fisik, tapi kelahiran rohani yang tidak disebabkan oleh laki-laki dengan kekuatan dan kehendak manusia, tapi ini karena kasih karunia. Kasih karunia yang berasal dari Bapa. Sekali lagi, ini karena kasih karunia. Kita harus bersyukur. Kita di tempat ini bukan karena kebaikan kita, karena kita hebat, tidak. Tapi karena kasih karunia Allah buat kita. Dari pertama Allah merancang kita. Walaupun kita pernah gagal, walaupun manusia pernah jatuh, tapi Allah tidak pernah berhenti merancang yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Dan itu adalah anugerah yang terbesar buat kita. Orang Kristen harus menyadari bahwa di dalam dirinya ada benih ilahi yang akan senantiasa hidup dalam kasih, karena Bapa adalah Bapa yang penuh kasih. Dan itu yang harus kita terus renungkan. Wah, Tuhan, berikan kepada kita benih ilahi. Saudara, kita perlu khawatir. Apalagi saudaraku, setiap minggu pertama di awal bulan kita selalu mengadakan persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Saudara, benih ilahi ditambah dengan ketaatan, kesungguhan kita akan menjadi satu kekuatan yang powerful. Kalau kita tahu dalam hidup kita ada benih ilahi, dibarengi dengan ketaatan kita kepada Tuhan, saya yakin yang namanya umat Tuhan, orang percaya, saya yakin kalau kita yakin, kita menyadari ada benih ilahi dalam hidup kita, mengimani itu, lalu kita belajar untuk taat, saya yakin Tuhan akan kasih kepada kita kekuatan yang penuh, yang luar biasa. Saudara, karena kita tahu bahwa dalam hidup kita ada kuasa yang dahsyat, amin. Kuasa yang luar biasa. Benih ilahi itu dapat berbicara tentang sifat Allah yang dilepaskan kepada manusia. Kita tahu kalau benih ilahi itu nyata, itu sifat Allah pun dicurahkan dalam hidup kita. Kasih yang berkorban, kasih yang mau mengasihi, kasih yang rendah hati, kasih yang penuh dengan kemurahan itu dicurahkan melimpah dalam hidup kita. Dan saya percaya manusia yang rusak sekalipun, kalau ada benih ilahi sanggup diubahkan, dipulihkan. Karena percayalah benih itulah yang akan mengubah hidup kita. Yang akan mengubah karakter kita yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan benih ilahi itu dilepaskan agar kita hidup berpadanan dan diubahkan dengan Tuhan.
Dan kita tidak lagi terus jatuh dalam kegagalan dan dosa kita. Paling tidak saudaraku, kita tahu bahwa kita nggak terus gagal dalam satu hal yang sama. Karena percaya Tuhan kasih kuasa dan benih ilahi itu dalam hidup kita. Saudara, kita tahu bahwa Allah Bapa telah merancang dari mulanya. Kita tahu saudaraku, salah satu syarat kalau kita ingin menikmati tumbuhan yang baik, benihnya harus unggul, betul? Betul? Benihnya harus baik. Salah satu ciri benih yang unggul adalah dia nggak gampang rusak. Saudara, kita tahu bagaimana Allah itu telah merancang dari mulanya. Sama seperti benih yang diproduksi untuk pertanian atau bidang yang lain, seperti peternakan. Saudara, benih ilahi itu adalah sesuatu yang dipersiapkan dengan perencanaan yang sangat baik. Saya tahu Tuhan merancangkan dengan sangat baik. Dan rancangan Tuhan gak pernah gagal. Coba nyanyi satu pujian. Main C. Main A. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan-Mu, bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya percaya Allah merancang jauh-jauh, bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Alkitab katakan, kita bukan produk gagal dari Tuhan, tapi kita adalah produk yang dirancang oleh Tuhan. Dari mulanya dipilih, kita orang spesial di mata Tuhan. Amin. Kita orang yang berharga di mata Tuhan. Dan tidak semua orang diberikan benih ilahi. Dan kalau kita masuk hitungan orang-orang yang menikmati benih ilahi, kita harus bersuka cita. Karena Allah menaruh dan merancang yang terbaik buat hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan sesuatu, bertumbuh, menghasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan itu janji Tuhan buat kita. Yesaya 43:7 mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kita dibentuk, kita dijadikan. Memang kita tahu semua kita bukan dari latar belakang yang baik. Mungkin kita pernah jatuh gagal dalam dosa. Tapi ingat, kalau hari ini Tuhan memilih kita, saya yakin karena Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan menaruh benih ilahi supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang akan terus bertumbuh. Menghasilkan sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Dan itu janji Tuhan. Dia tidak pernah berhenti membentuk kita. Bagi bencana yang dibentuk. Semakin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena benih itulah kita kuat. Kita akan terus dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau seorang anak mungkin berpikir dia bingung anak siapa, lalu tiba-tiba istilahnya dalam kedokteran dicek DNA-nya, lalu ternyata dia punya darah keturunan seorang raja, pasti bangga, betul? Betul? Saya percaya kalau Tuhan mendeteksi DNA kita, dilihat dalam hidup kita ada darah
benih ilahi. Kita adalah anak-anak raja. Kita adalah raja-raja kecil. Kita anak-anak Allah, amin. Dan kita harus bangga. Kita harus bangga. Itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan merancang yang terbaik buat kita. Kalau kita disebut dengan nama Tuhan, kuciptakan untuk kemuliaanku, dibentuk dan dijadikan, kita harus bersyukur. Yang harus kita lakukan sekarang adalah siapkan wadah hati kita untuk menerima benih ilahi, sama seperti Maria. Maria bingung ketika Tuhan memakai hidupnya untuk menaruh benih ilahi yang dikandung oleh Roh Kudus. Apa yang Maria katakan? Ini hambaku, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Biar ini juga menjadi ucapan kita. Kalau Tuhan memilih kita, mari kita mau berkata, Tuhan ini hidup kami, jadilah menurut kehendak-Mu. Biar Tuhan memakai kita, sehingga benih ilahi yang Tuhan sudah taruh, itu tidak pernah sia-sia. Terus akan tumbuh, dan Tuhan pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang Tuhan mau hari ini adalah, mari siapkan wadah hati kita. Dalam Yohanes 7 ayat 38, wadah itu adalah hati yang tidak lain adalah rahimnya. Di mana Allah mempersiapkan janji yang terbaik dalam hidup kita. Kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, siapkan wadah hatimu. Percayalah dalam firman Tuhan ada janji Tuhan. Ketika firman itu jatuh di hati kita, itu menjadi benih ilahi. Saya pada satu saat, benih itu akan tumbuh. Tuhan punya waktu dan Tuhan punya cara. Pegang firman Tuhan, imani itu. Ini bukan sekedar perkataan biasa, tapi ini adalah benih ilahi. Firman yang hidup dan berkuasa. Ketika kita pegang betul-betul, firman itu akan mengubah hidup kita. Firman itu akan menolong kita. Firman itu akan menyembuhkan kita. Firman itu akan memerdekakan kita. Dan kita akan dibangkitkan. Selama benih ilahi itu ada pada kita, saya percaya kita akan memiliki pengharapan yang besar. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti bersama dengan kita. Saya percaya, itu artinya jangan pernah berkata begini, Tuhan kok ngapain ya, aku ditinggalkan. Enggak. Kalau engkau punya pergumulan, ingat, dalam hidup kita ada benih ilahi. Amin. Kalau kita ada benih ilahi, jangan takut. Kalau orang Jawa bilang, setan ora doyan, demit orang dulit. Itu orang Jawa bilang. Tahu artinya? Setan enggak akan doyan dengan kita. Karena dalam hidup kita ada benih ilahi. Bukan enggak doyan, takut. Demit, tahu demit? Demit setan juga, mungkin lebih hebat tuh rasanya demit. Enggak dulit, enggak akan sentuh kita. Makanya saudaraku, saya percaya kalau orang sudah lahir baru, enggak mungkin akan kerasukan. Karena saya percaya hidup orang-orang yang percaya dapat perlindungan dari Tuhan. Ada meterai dari Tuhan. Amin. Amin. Kita harus bersuka cita dimanapun kita berada. Kita adalah orang-orang yang hebat. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Karena Tuhan taruh benih ilahi dalam hidup kita. Dan itu bukan sembarangan, saudaraku. Itu kepercayaan, itu anugerah yang luar biasa. Dan itu yang harus kita banggakan. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Digambarkan di sana, saudaraku. Perjamuan kudus adalah sebuah gambaran bahwa diri kita ada benih ilahi. Ketika kita makan dari tubuh Tuhan dan minum dari darah Tuhan, itu artinya sudah masuk, betul? Betul? Berarti kita menjadi satu dengan Tuhan, amin. Saudara, jangan main-main. Kalau engkau, Alkitab katakan, jangan lakukan ini dengan sembarangan. Siapa yang dengan sembarangan, kita nggak akan dapat berkat tapi dapat kutuk. Karena ingat, kita sedang bersama-sama mengimani. Kita ingin menjadi satu dengan Tuhan. Dan ada benih ilahi yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Sehingga benih itu akan terus tumbuh. Iman kita akan terus dibangkitkan. Dan kuasa itu akan semakin nyata dalam hidup kita. Dan itu yang Tuhan katakan. Tuhan mencari wadahnya. Setiap kali Tuhan mau melepaskan sesuatu. Ingat, Tuhan rindu memberkati kita. Tuhan ingin rindu menyatakan hal yang dahsyat buat hidup kita. Dia rindu menyatakan mujizatnya. Dia rindu menyatakan yang terbaik. Tapi yang Tuhan mau adalah wadah. Mari siapkan wadah. Karena Tuhan mau pakai kita.
Setiap rancangan, artinya begini, semua yang dari Allah itu adalah benih ilahi. Semua yang datang dari Tuhan, itu selalu yang terbaik buat hidup kita. Yang Tuhan mau adalah, mari kita siapkan wadah kita, hati kita, dengan sungguh-sungguh. Tuhan cari wadah yang tidak lain adalah kita manusia. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap menjadi wadah-wadah untuk benih itu jatuh? Ingat, dalam firman Tuhan ada gambaran yang jatuh di tanah yang baik, berbatu-batu, di semak belukar, satu lagi di mana? Di jalan, betul? Mana yang lebih baik? Jatuh di tanah yang subur. Saya mau benih ilahi yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau terus berikan buat kita. Biar itu jatuh di wadah hati kita yang subur. Sehingga semua yang terbaik yang Tuhan rancangkan, itu akan terjadi dalam hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mau melepaskan. Hari ini saya mau katakan tahun ini Tuhan mau melepaskan berkat buat kita. Tuhan mau melepaskan berkat buat kita. Tuhan mau melepaskan yang terbaik buat kita. Tuhan mau melepaskan kemenangan buat kita. Dan ingat, itu karena Tuhan sudah taruh benih dalam hidup kita. Itulah dasar kenapa Tuhan mau melakukan yang terus yang terbaik buat hidup kita. Dia tidak pernah berhenti untuk merancangkan yang terbaik. Sampai semua rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saudara, kematian Kristus yang kita rayakan hari ini adalah penggenapan dari janji benih ilahi yang Kejadian 3:15 itu. Karena kita tahu melalui karya Kristus di salib kita menerima penggenapan janji benih ilahi itu. Saudara, kalau saya baca dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata benih itu digambarkan seperti sperma. Sperma itu jatuh dan itu akan berdampak dari yang tidak ada menjadi ada sampai jadi manusia. Saya yakin juga Tuhan juga berproses ketika Tuhan taruh benih itu nggak akan tetap diam, tapi Dia mau benih itu akan terus tumbuh dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita siap terus, biarkan izinkan. Saudara, Filipi 2 ayat 8, mari kita baca ayat ini. Filipi 2 ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat yang ke-8. Menjadi gambaran Tuhan Yesus menjadi benih yang sudah ditabur. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tahu Kristus taat sampai mati dalam wujud daging dan darahnya yang mati. Dan bangkit telah menjadi benih dan dipersatukan dengan benih iman kita. Sehingga secara spiritual, secara rohani kita dilahirkan baru oleh Allah dan menjadi anak-anak Allah. Dan kita tahu saudaraku, itu sebabnya Kristus ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kita disatukan, kita menjadi satu. Ketika kita menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan, kita dipersatukan. Dan berbicara benih ilahi ini dapat bicara juga mengenai sifat Allah. Sifat Allah yang Tuhan limpahkan kepada kita. Dan akan menjadi luar biasa dahsyat dampaknya bila kita bertemu dengan ketaatan kita. Saudara, kita tahu bagaimana benih itu yang Tuhan kasih menjadi hal yang dahsyat. Saudara, tapi kita tahu bahwa benih ilahi itu harus terus bertumbuh. Katakan terus bertumbuh. Kita tahu kalau yang namanya anak, dia akan bertumbuh kalau dia makanannya cukup, betul? Betul? Benih bertumbuh memerlukan makanan. Yesus katakan ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita telah dilahirkan kembali, ingat 1 Petrus 1 ayat 23, bukan dengan benih yang fana, tapi dikatakan kita dilahirkan kembali dengan benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saya percaya kalau Tuhan sudah kasih benih ilahi, Tuhan mau benih itu akan terus bertumbuh dengan apa? Terus isi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah benih yang tidak fana, yang kekal, yang dahsyat, yang akan terus memberkati kita. Sehingga iman kita, benih yang ada dalam hidup kita semakin bertumbuh menjadi besar. Memberikan dampak dalam hidup kita. Jadi kita harus ambil bagian, menumbuhkan kembang benih ilahi yang ada dalam diri kita. Dengan kebenaran firman Tuhan. Harus siap diproses
Dibentuk seperti pujian tadi, bagaikan bejana, siap dibentuk. Karena saya percaya firman yang kita miliki adalah firman yang dahsyat. Ini bukan perkataan manusia biasa, tapi ini adalah perkataan Tuhan. Sebagaimana sebuah benih yang harus dibudidayakan, demikian pula benih ilahi yang ada dalam diri kita harus dikerjakan dengan serius. Alkitab katakan, hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sewaktu aku tidak hadir. Tuhan mau kita mengerjakan terus. Kalau kita bersyukur dan menghargai, saya berharap mari kita jaga benih itu. Supaya benih itu tetap tumbuh. Benih iman, benih-benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Terus tumbuh dan bertumbuh. Dan saya percaya dengan benih itu, kita akan melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tuhan merawat kita dan membentuk kita agar benih ilahi itu tetap ada, terus bertumbuh karena kasih dan anugerahnya hingga satu kelak nanti kita mengenakan tubuh kemuliaan. Suatu saat saudaraku, Tuhan akan terus mengubah hidup kita. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Dari tubuh yang hina ini, dari tubuh tanah ini. Satu saat kita akan menggunakan tubuh kemuliaan. Saya sering katakan, setiap saya dalam pemakaman selalu saya ingat, satu saat saya akan masuk dalam satu reuni akbar bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, yang mati di dalam Tuhan. Karena satu saat ketika kita mati, kita akan dibangkitkan. Dan kita, tubuh yang hina ini akan diubah dalam tubuh kemuliaan, tubuh yang baru. Dan itulah pengharapan yang Tuhan kasih sama kita. Ingat, memang kita tahu tubuh kita bisa sakit, betul? Tubuh kita terbatas. Tapi ingat, kematian itu bukan akhir dari segala-galanya. Jangan pernah takut. Karena dalam hidup kita ada benih ilahi. Sehingga tubuh yang lemah ini, tubuh yang penuh sakit ini, satu saat akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Dan kita akan menikmati. Alkitab katakan kemuliaan yang Tuhan siapkan buat kita tidak sebanding dengan penderitaan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Karena Tuhan kita merancangkan yang terbaik buat hidup kita. Dan ingat, itu nilainya kekal. Keselamatan yang Tuhan kasih itu bernilai kekal. Tidak terpengaruh perbuatan baik kita. Karena keselamatan hanya kita percaya, menerima Yesus, kita menjaga, memeliharanya. Sampai akhirnya janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya nama tasyikir. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-berkat-Mu. Berkat-Mu yang telah ku terima, Sungguh membuatku terpesona. Karena nama Yesus ya nama. Apa yang tak pernah ku pikirkan, Itu yang kau sediakan. yang kau sediakan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama, katakan siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, Biji matamu, biji matamu. dengan akan ku balas Tuhan. Selain puji dan sembah, Katakan siapakah aku ini.
ini membawa kita untuk merenung siapakah kita sebenarnya. Kita adalah orang-orang yang seharusnya berada dalam maut karena dosa. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya tidak layak. Tapi kita bersyukur kasih setia Tuhan terus dicurahkan dalam hidup kita. Bukan hanya itu, tapi berkat-berkatnya pun Tuhan terus limpahkan buat kita. Tuhan taruh benih ilahi dalam hidup kita. Dan kita menjadi anak-anaknya. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh spesial di mata Tuhan. Karena kita adalah biji mata Tuhan yang tetap dijaga, yang tetap dipelihara. Dan itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kita. Hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kembali kita ingin kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Supaya benih yang Tuhan taruh dalam itu kita akan tumbuh. Terus tumbuh. Semakin kuat. Amen. Semakin kuat. Yes. Terus terbangun. Kehidupan rohani kita terbangun. Ya. Iman kita terbangun. Amen. Mungkin kita sedang hari-hari ini menghadapi banyak pergumulan masalah yang membuat kadang-kadang kita lemah iman kita. Tapi hari ini percaya benih yang ada yang dalam hidup kita akan Tuhan tambah-tambahkan. Benih iman akan Tuhan tambah-tambahkan. Kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan akan dicurahkan dalam hidup kita. Amen. Yes. Lewat persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Ya. Iman kita dibangkitkan. Amen. Pengharapan kita dibangkitkan. Amen. Pak, kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggal diam untuk menolong kita. Jangan takut. Kita tidak pernah sendiri, Tuhan bersama dengan kita. Amen. Tuhan yang memegang hidup kita. Dan kuasa Tuhan itu dahsyat Amen. atas setiap hidup kita. Saya mohon yang melayani Tuhan untuk perjamuan kudus bisa maju ke depan. Mari kita nyanyikan pujian ini kerasnya. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata, Biji matamu. haleluya. Apa aku balas Tuhan selain Puji dan sembah. Katakan siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan Apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita, jemaat Tuhan, untuk kita menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Inilah rancangan Tuhan, janji Tuhan yang digenapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia berkata, aku akan meremukkan kepala ular lewat keturunan wanita. Yesus Kristus yang dilahirkan dan yang mati dan bangkit. Itulah jaminan kemenangan buat kita. Hari ini kita menjadi anak-anaknya. Dan kita bangga karena ada kuasa yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Bapa di surga, kami siap untuk menikmati persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Layakkan kami, urapi setiap kami, baik hamba-hambamu yang melayani, bahkan setiap kami umatmu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini kuasa-Mu nyata atas kami. Iman kami dibangkitkan, pengharapan kami dibangkitkan. Dan kuasa itu Tuhan lipat gandakan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi takut, kami tidak lagi gentar. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan yang bersama dengan kami. Engkau yang memegang hidup kami. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap sama-sama katakan. Silakan duduk. Tuhan Yesus pada malam sebelum dia disalibkan, dalam perjamuan dengan murid-muridnya, dia mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang
pecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Sesudah itu dia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan berkata bahwa setiap kali kita makan dari tubuh Tuhan yang digambarkan dengan roti, dan kita minum dari anggur, minum dari darah Tuhan yang digambarkan anggur, kita mengingat kematian Tuhan sampai dia datang kembali. Kenapa Tuhan inginkan kita terus mengingat? Karena percayalah itu adalah dasar buat kita, bahwa kita adalah orang-orang yang berharga. Kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, dan ada benih ilahi dalam hidup kita. Dan itu yang membuat kita kuat. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kita menjadi satu di dalam Tuhan. Dan ingat, Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Sepanjang bulan ini, di bulan Maret, mari kita yakin apapun tantangan yang kita hadapi, percaya Tuhan selalu memberikan jalan keluar buat kita. Ketika engkau lemah, Tuhan kasih kekuatan. Ketika engkau sakit, engkau disembuhkan. Ketika engkau membutuhkan mujizatnya, percayalah Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama. Mari terima dengan hargai pengorbanan Kristus, dan yakin kita rindu untuk bersekutu dengan Dia dan menikmati sukacita dan berkat-berkat-Nya. Mari kita nyanyikan pujian. Katakan, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, tebus dosaku. Kudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, katakan, oleh kuasa darah-Mu, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan, kasih-Mu memulihkan hidupku. Selamatkan hidupku. ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kau hidup, kuasa-Mu jiwaku menyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu
Jemaat Tuhan, pagi hari ini saya mau menantang saudara. Kalau engkau ingin mengalami kuasa dan mujizat Tuhan, mari terima tubuh dan darah Tuhan dengan iman. Ini adalah benih ilahi yang Tuhan terus sudah nyatakan buat kita. Dan Tuhan mau kembali hari ini membangkitkan iman kita. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulan yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi, sakit, kelemahan tubuh, persoalan, pergumulan yang berat, percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Mari katakan, Tuhan, kami tahu Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memulihkan kami. Engkau sanggup membuat mujizat dalam setiap kehidupan kami. Mari kita, saudara terima semua, mari kita mengangkat ini hostia. Dengan tangan kanan kita di atas kepala, kita hormati. Mari kita siapkan hati kita sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, ini bukan rutinitas, tapi kami hari ini mau mengalami kuasa-Mu. Kami ingin mengalami lawatan-Mu. Kami ingin mengalami kedahsyatan-Mu, Tuhan. Karena percayalah, Tuhan sudah kasih benih kuasa dalam hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita umat tebusannya. Dan Tuhan punya rancangan yang terbaik. Tuhan siapkan hal yang dahsyat dari surga buat kita hari ini. Ketika engkau percaya, imanmu itulah yang menyembuhkan. Imanmu itulah yang melepaskan. Dan membuat Tuhan nyata dalam hidup kita. Dengarkan. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mau makan bersama-sama di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita mau mengangkat cawan ini di atas kepala kita. Ini adalah gambaran darah Tuhan yang tercurah menetes. Dan setiap tetesan darah Tuhan itu punya kuasa. Oleh bilurnya kita disembuhkan. Oleh darahnya kita disucikan. Dan darah domba ini adalah satu senjata untuk menang atas iblis. Iblis dikalahkan oleh karena darah anak domba. Dan inilah darah dari pribadi yang kudus, yaitu Kristus sendiri yang menjadi manusia, menderita di atas kayu salib karena Dia mengasihi kita. Dan dengarkan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Darahnya akan memenuhi hidup kita. Mari kita mau katakan terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita katakan terima kasih. Mari imani Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah menyembuhkan kita. Tuhan sudah membebaskan kita. Haleluya. 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 Ya raya nama ya Rasul. Haleluya. 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 Ya Yesus. Katakan ya Yesus baik. Katakan ya Yesus baik. Dia baik buat saya. Katakan dia Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Kaum pria, nyanyikan pujian ini. Kaum perempuan sembah Tuhan. Haleluya. Ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik. Ya Yesus baik. Yesus baik. Wah, mari bersama-sama angkat tangan kita katakan ya Yesus baik. Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Oh. Yesus baik. Yesus baik buat saya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tidak ada kata yang dapat kami berikan yang layak, karena sungguh besar kebaikan Tuhan buat kami. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau memilih kami? Engkau memberikan kepercayaan atas hidup kami, satu benih ilahi yang kekal, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami tahu rancangan Tuhan itu kekal atas kami. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami bersyukur hari ini kami kembali boleh bersekutu dengan Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya kami dibangkitkan untuk kami memiliki pengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu pengharapan di dalam Engkau adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan, kami percaya kami akan melangkah dengan satu iman. Engkau bersama dengan kami. Kami akan melihat hal-hal yang dahsyat. Karena kami tahu benih yang ada dalam hidup kami, kuasa itu lebih besar dari setiap kuasa yang dalam dunia ini. Kami akan dipulihkan, kami akan disembuhkan, kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami jalan keluar, bahkan kami akan mengalami terobosan. Karena Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami dan melalui kami. Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu. Semua yang hari ini mengikuti persekutuan tubuh dan darah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kami percaya kami dilawat oleh Tuhan. Kami boleh menikmati kekuatan yang dari Tuhan. Baik umat Tuhan yang mengikuti secara live streaming di rumah, Tuhan juga melawat mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Mujizat terjadi. Kami berdoa dari tempat ini, berdoa untuk Pak Paulus, Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk Ibu Iing, Tuhan sembuhkan. Berdoa untuk Ibu Esther, Tuhan Kau sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Ciamuk Tuhan sembuhkan. Semua umat-Mu yang sakit, dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya disembuhkan dan mengalami mujizat yang dari Tuhan. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Haleluya, saya yakin dan percaya semua kita diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat yang di gereja maupun jemaat yang di rumah. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap jemaat di tempat ini bahwa tanpa terkecuali setiap kita umat Tuhan di tempat ini telah menerima benih ilahi. Amin. Di mana benih ilahi itu akan memberikan kuasa bagi kita di tempat ini untuk menjadi anak-anak Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dahsyat oleh
Pastor Benny sebagai gembala jemaat di tempat ini. Tiba saatnya juga jemaat diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya di GKRI Berea. Persembahan minggu pertama ini kita akan diadakan 2 kali. Yang pertama itu untuk operasional gereja dan kedua untuk pelayanan di bidang misi. Mari saya mengajak kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa bersama-sama untuk persembahan yang sebentar kita berikan. Bapak, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang boleh kami terima, dan Kau telah memberikan benih ilahi itu dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi umat-Mu yang penuh kuasa untuk kami boleh hidup dalam jalan kebenaran yang daripada Engkau, dan Kau dimuliakan melalui hidup kami Bapak. Berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, beri kekuatan, kesehatan yang luar biasa yang daripada Engkau. Berkati kehidupan rumah tangganya, istri dan anaknya Tuhan. Dimanapun keluarga gembala kami berada, nama Tuhan dimuliakan. Banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanannya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau umat-Mu telah menerima berkat melalui kebenaran firman. Tiba saatnya juga Tuhan, kami mau menabur untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Kiranya Tuhan yang suci kuduskan setiap pribadi kami yang mau menabur, dan kami boleh menabur dengan yang terbaik, dengan penuh sukacita. Dan kami minta biarlah Engkau yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kami lakukan di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang menabur berkata dengan penuh sukacita, haleluya, amin. Ya, silahkan jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan baik yang ada di gereja maupun di rumah. Silahkan lakukan scan QR code yang tertera di layar kaca di rumah masing-masing melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay, Link Aja maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer di rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 3799994946. Atas nama pengurus di tempat ini kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya, adakah umat Tuhan di tempat ini yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini? Luar biasa, mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang Ibu Heni ya. Kami menyambut Ibu, kedatangan Ibu dengan penuh sukacita. Kiranya kehadiran Ibu diberkati Tuhan di tempat ini. Pintu kami terbuka untuk waktu-waktu mendatang. Jikalau Ibu belum berjemaat di gereja lokal manapun, silakan Ibu bisa bergabung untuk sama-sama menerima berkat mulai pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang disampaikan di tempat ini di GKRI Berea. Tuhan Yesus memberkati Ibu Heni. Haleluya. Ya, puji Tuhan juga kami mengucapkan terima kasih untuk setiap dukungan jemaat di mana kami pengurus baru yang dibentuk, yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui gembala di tempat ini pada tanggal 27-28 Februari minggu lalu. Kami sudah mengadakan rapat kerja kita 2 hari, 1 malam. Kita fokus untuk membicarakan pelayanan kita sepanjang tahun 2022. Ya, bagi jemaat ini tim multimedia telah menyiapkan klip untuk kita bisa sama-sama saksikan. Silakan tim multimedia bisa tampilkan slide.
GKRI Berea. Dahsyat ya, terima kasih tim multimedia yang boleh menyajikan rapat kerja pengurus sepanjang 2 hari minggu lalu bagi jemaat di tempat ini. Mari sidang jemaat dukung kami pengurus, ada 22 orang pengurus yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui gembala di tempat ini. Biarlah kami boleh mewujudkan apa yang visi Tuhan di tahun 2002 ini secara khusus. Kita boleh menabur kasih dan menuai dengan kelimpahan. Amin, selagi hari masih siang itu terjadi. Kalau pengurus sudah siap untuk menerima penggenapan janji Tuhan itu, saya yakin dan percaya juga jemaat di tempat ini siap. Haleluya. Mari kita sama-sama dukung. Serius, kita serius, tapi di tengah-tengah serius itu kita tadi ada yang lompat-lompat, berguling-guling. Ya, biar kita tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang boleh jemaat naikkan untuk kita pengurus di tempat ini. Ya. Berikut kami sampaikan sepekan kegiatan gereja di tempat ini, namun terlebih dahulu ada sebuah informasi. Selamat hari jadi pernikahan yang ke-18 tahun ya. Buat Bapak Yohanes Hari Cahyono dan Ibu Dema Tobing, kiranya Tuhan Yesus memberkati pernikahan Bapak dan Ibu Yohanes Hari dimanapun Bapak dan Ibu berada, pernikahannya diberkati Tuhan luar biasa dahsyat. Apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan genapi. Amin. Selamat hari jadi pernikahan yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati Bapak Yohanes Hari dan Ibu Dema. Ya. Hari Selasa kita ada kegiatan ibadah doa yang disertai dengan puasa. Mari saya mengajak umat Tuhan di tempat ini untuk sama-sama terlibat di dalam kegiatan doa dan puasa hari Selasa. Untuk kita berdoa buat kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Kita juga berdoa buat setiap para pemimpin bangsa, setiap para pemimpin rohani kita, sinode GKRI, buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat pusat sampai daerah, juga pemimpin rohani kita mulai dari Dewan Apostolik GKRI, pimpinan sinode, korwila dan hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Mengundang jemaat Tuhan yang bisa hadir hari Selasa, kita akan berdoa bersama-sama di gereja mulai pukul 7 malam untuk kita boleh menaikkan pokok-pokok doa yang tadi saya sampaikan. Namun kami minta perhatian sidang jemaat, jikalau Bapak Ibu datang ke gereja, pastikan tubuh kita dalam kondisi yang sehat, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan gereja di tempat ini. Puji Tuhan. Kemudian hari Kamis kita juga ada acara yang luar biasa dahsyat, doa puasa nasional GKRI yang dilaksanakan secara online via Zoom dimulai pukul 10 pagi. Ya, mari sidang jemaat yang bisa hari Kamis pukul 10 siapkan waktu tersebut untuk kita boleh sama-sama berdoa secara nasional GKRI di dalam acara doa puasa nasional GKRI. Link Zoom nanti kita broadcast di grup GKRI ya. Siapkan waktu tersebut ya. Kemudian hari Jumat kita juga ada kegiatan ibadah kerabat
Bagi jemaat yang rindu bertumbuh dalam pengenalan dalam firman Tuhan, silahkan datang hari Jumat pukul 7 malam. Kerabat, kelompok yang rindu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kita akan mempelajari firman Tuhan lebih lagi di hari Jumat mendatang. Kemudian hari Sabtu ada ibadah kaum muda di tempat ini, B Generation, dimulai pukul 6:30 malam. Mengundang juga setiap kaum muda di tempat ini bisa sama-sama hadir di dalam acara tersebut. Ya, demikian beberapa kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita bangga berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bagimu Tuhan segala hormat, segala kemuliaan, segala pengagungan dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah hari ini, di mana Tuhan sudah melawat kami, memberkati kami. Dari awal sampai penghujung ibadah kami boleh merasakan kuasa dan lawatan-Mu. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang melayani. Terima kasih untuk umat-Mu yang sudah hadir. Kami percaya semua kami menikmati berkat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Kami pulang, kami tahu kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan iman kami, bahwa kami punya kuasa yang daripada Tuhan melingkupi kami. Tuhan, hari ini kami juga mau berdoa di hari ini Tuhan untuk keluarga Bapak Yohanes Hari dengan Ibu Dema. 18 tahun mereka sudah melewati rumah tangga mereka. Dan kami mau berdoa Tuhan memberkati keluarga ini untuk semakin menjadi keluarga yang terus diberkati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang menjadi mimpi kerinduan mereka, Tuhan juga bukakan, berkati. Buka pintu-pintu berkat Tuhan. Dan Engkau yang menolong mereka melihat dan mengalami kedahsyatan Tuhan bersama dengan keluarga. Terima kasih, kami terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang lemah, yang sakit, dimanapun mereka sedang berada berbaring. Kami tahu Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang terus menyatakan kuasa-Mu. Kami percaya semua kami jemaat Tuhan, hari ini kami diberkati Tuhan. Ketika kami tinggalkan tempat ini, kami tahu Engkau menyertai kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati anak-anak kami, memberkati ketika kami duduk, ketika kami berdiri, ketika kami berbaring, ketika kami keluar, ketika kami masuk. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami sentuh, Tuhan buat berhasil. Kami percaya Tuhan janji-Mu, terutama Tuhan, baik berkat-berkat jasmani, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, tapi juga berkat-berkat rohani Tuhan curahkan buat kami. Untuk kami terus melangkah. Kami tahu tidak mudah, tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan terus bersama dengan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan. Berkati pelayananmu dan kehidupan rohanimu. Kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Dan kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.